Cinta dan serakah, manakah yang akan menang? Judul dari resensi kali ini menjadi umpan penting dari kisah yang disajikan Galuh Kania Anindita dalam bukunya yang berjudul Cinta, Dosa, dan Penebusan. Melalui saduran dari naskah kuno Hikayat Putri Bungsu, penulis berhasil menghadirkan kembali Hikayat Aceh dengan gaya penyajian yang sederhana dan tetap mengalir, tanpa menghilangkan nuansa klasiknya. Halo teman-teman, salam literasi. Perkenalkan, nama aku Keisha Oleh Zahra. Aku dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Kali ini aku sedang mengikuti tantangan dari Perpustakaan Nasional, yaitu Sepekan Satu Buku. Buku ini diterbitkan oleh Perpusnaspres pada tahun 2024 dengan tebal 131 halaman dan ukuran 24 dikali 16 cm. Karya ini tergolong fiksi dengan genre saduran sastra klasik. Dalam versi ini, Galuh Kania berperan sebagai pengalih bahasa sekaligus penyadur, sementara tim Perpusnas menangani tata letak dan desain sampul. Sejak awal, urgensi buku ini sangat jelas. Naskah Lama Nusantara masih sulit diakses pembaca modern karena ditulis dalam bahasa dan aksara yang lampau. Saduran ini hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara masa lalu dengan masa kini, menjadikan hikayat yang memiliki nilai moral dan dapat dipahami oleh setiap generasi. Kisahnya berpusat pada Malem Diwa, putra tunggal Raja Tampok dan Putri Sibawa dari negeri Piaga. Sejak kecil, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, soleh, dan dicintai para rakyat. Pendidikan agamanya di Aceh Utara, tepat di bawah asuhan Tengku Ucik Awaguta, membuatnya tumbuh sebagai lelaki yang terhormat. Namun, pertemuannya dengan putri bungsu di Sungai Pesengan mengubah segalanya. Keserakahan tercipta dan sejak saat itu, Malem Diwa harus menjalani perjalanan panjang menuju sebuah penebusan. Malem Diwa digambarkan kompleks, seorang manusia soleh yang tetap tak luput dari nafsu. Sementara putri bungsu hadir sebagai simbol harga diri dari seorang perempuan. Hal inilah yang menjadikan karakterisasi cerita menjadi kekuatan utama. Temanya berputar pada cinta, dosa, dan penebusan. Alurnya linear, bergerak dari masa kecil Malem Diwa hingga puncak konflik dan penyelesaian. Latar Aceh tergambar jelas melalui detail adat, pengajian, hingga Sungai Pesengan. Gaya bahasa yang digunakan pun sederhana, mudah dipahami, dan tetap menjaga aroma klasik naskah aslinya. Dari segi kualitas, buku ini berhasil menghidupkan naskah kuno ke dalam bentuk yang lebih relevan dan pantas mendapatkan sebuah apresiasi. Deskripsi naratifnya kuat, membuat pembaca seakan merasakan sejuknya Sungai Pesungan, khidmatnya pengajian, hingga pedihnya sebuah perpisahan. Sayangnya, tempo cerita di awal cukup lambat, karena konflik utama baru muncul di pertengahan buku. Selain itu, penggunaan tata cetak penuh dalam warna hitam, baik dalam narasi ataupun dialog, membuat sebagian pembaca merasa monoton. Meski demikian, pesan utama buku ini begitu kuat. Cinta yang tulus dan penyesalan sejati adalah kunci dalam sebuah penebusan. Buku ini menjadi pengingat bahwa kesalahan baik sekecil atau sebesar apapun hanya dapat ditebus dengan kejujuran dan pengorbanan. Buku ini bukan sekadar saduran lakat lama, melainkan juga cermin dari kehidupan saat ini untuk memahami kelemahan diri dan pentingnya ketulusan hati. Pada akhirnya, Cinta, Dosa, dan Penebusan layak dibaca oleh semua orang, baik pecinta sastra, bahkan generasi muda, yang baru ingin mengenal cerita klasik Nusantara dalam kemasan segar. Warisan sastra semacam ini tidak seharusnya sekadar disimpan di rak perpustakaan, melainkan dirayakan sebagai bacaan yang hidup, relevan, dan penuh makna. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada resensi kali ini. Aku, Keisha Oleh Zahra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada resensi selanjutnya. Salam literasi.